Akan bahas seputar konten yang tidak otentik ya. Jadi banyak konten kreator YouTube Short yang tiba-tiba dismonetisasi ya, biasanya karena konten yang tidak otentik. Nah, apa sih itu konten tidak otentik? Oke, tapi ini sebagai motivasi saja buat sahabat-sahabat semua. Kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini contoh penghasilan dari video panjang ya. Nah, di sini kita langsung masuk di YouTube Studio. Ini membuktikan saja ataupun membuat ya penyemangat ya buat sahabat-sahabat semua, dimana di sini ketika kita sudah dimonetisasi ya tentu kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Jadi di sini kita akan dari YouTube Studio. Nah, perhatikan ya, di sini ada, ini sebagai bukti saja ya, di sini ada 4.900 views di channel terbaru saya. Kita bisa cek untuk penghasilannya itu dengan 4.000 follower, 4.000 views ya, itu penghasilannya sekitar 1 jutaan ya, 1.400.000. ini real, bisa kita klik seperti ini untuk membuktikan. Nah, jadi pergerakannya di sini ya naik terus ya dengan 4.000 views saja. Untuk penghasilannya sekitar 1.455.000 ya, ini sebagai contoh saja. Dan ini real dari halaman tonton dengan RPM sekitar 296.000 per 1000 views. Artinya ketika 2000 views berarti saya mendapatkan kurang lebih sekitar 500 ribuan ya, dan di sini mendapatkan sekitar 1.400.000-an. Ini contoh real ya, jadi kita buka langsung dari channel saya yang sudah lolos monetisasi sebagai gambaran saja. Nah, di sini kita akan bahas nih seputar konten yang tidak otentik, karena banyak sekali di YouTube Short ya yang awalnya dimonetisasi tapi tiba-tiba dismonet ya, gara-gara yang pertama adalah konten tidak otentik. Jadi walaupun kita misalkan menggunakan karakter yang berbeda, tapi kalau pergerakannya misalkan sama ataupun suaranya sama, nah itu yang bisa menjadi pengaruh ya buat konten kita itu dismonetisasi, karena kita menggunakan musik yang sama yang mungkin sudah digunakan orang pertama yang membuat konten tersebut. Kita memang banyak ya sekarang kan menggunakan AI, kita buat karakter yang berbeda ya, tapi kita menggunakan suara yang sama. Nah, itulah yang bisa menyebabkan konten dari teman-teman ini dianggap tidak autentik, artinya konten yang berulang ya. Jadi konten tidak autentik itu adalah konten yang diproduksi secara massal, konten yang berulang. Nah, itulah makanya nggak heran ya kebanyakan ya ini kreator YouTube Short yang dismonet ya, karena memang pada dasarnya di YouTube ini ya kita tahu ya untuk saat ini memang dipermudah dengan adanya AI, tapi ya dibalik itu semua kalau kita tidak kreatif ataupun kita masih menggunakan suara yang sama yang digunakan kreator yang pertama, itu tetap masuk dalam kategori konten berulang ya. Makanya nggak heran banyak sekali yang dismonet. Nah, dismonet itu apa sih? Dismonet itu adalah dimana channel kita sudah dimonetisasi tapi dicabut monetisasinya, artinya nggak akan bisa mendapatkan penghasilan. Itu sebagai contoh yang pertama ya. Nah, jadi untuk konten tidak otentik sendiri kita akan bahas lengkap, tonton video ini sampai selesai. Baik, jadi konten tidak otentik di YouTube adalah sebuah konten yang mengacu pada konten yang diproduksi secara massal ataupun konten yang berulang. Hal tersebut mencakup konten yang tampaknya dibuat menggunakan template. Nah, di YouTube juga ada template ya, di bagian YouTube Short ya. Biasanya ada template, kita tinggal mengganti saja untuk gambarnya, ya otomatis tetap berbeda. Tapi kalau kita menggunakan template di sini ya dianggap konten berulang. Ya, walaupun karakternya kita buat sendiri, nah itu tetap terdeteksi konten berulang ya. Kemudian dengan sedikit atau tanpa variasi seluruh video, atau konten yang mudah replikasi dalam skala besar. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran umum saja ya, banyak memang konten-konten yang dianggap tidak otentik dan akhirnya dismonet. Jadi sangat disayangkan sekali. Jadi kalau sudah dismonet, yang pertama kita ajukan banding. Yang kedua ya kalau memang ajukan bandingnya gagal, ya biasanya kita mengulang lagi dari awal ya. Kalau YouTube Short mungkin harus tembus di 10 juta views ya, kalau untuk video panjang di 4.000 jam waktu tonton. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi nggak usah terlalu lama. Yang terpenting adalah intinya kita menjadi konten kreator di YouTube nggak usah terlalu cepat ya.
Jadi pelan tapi pasti. Nah, itu yang lebih enak ya, daripada kita cepat-cepat tapi ujung-ujungnya dismonet ataupun terkena pelanggaran. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat sore.